Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Dini Lestari Simanusong dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Sosiologi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang McDonaldization dan wisata kuliner. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian McDonaldization menurut sosiolog, yaitu dari George Rizer. Menurut dari sosiolog George Rizer ini adalah pengertian McDonaldization adalah proses di mana prinsip-prinsip restoran cepat saji mendominasi semakin banyak sektor masyarakat Amerika serta seluruh dunia. Menurut Rizer, McDonaldization atau McDonaldisasi terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, efisiensi, kalkulasi, prediktabilitas, dan kontrol. Efisiensi adalah metode optimal untuk menyelesaikan tugas. Efisiensi dalam McDonaldisasi berarti bahwa setiap aspek organisasi diarahkan untuk meminimalkan waktu. Dari perspektif pelanggan, efisiensi adalah mencapai cara tercepat untuk berubah dari lapar menjadi kenyang. Komponen yang kedua adalah kalkulasi. Mengacu pada tujuan terukur dari rantai makanan cepat saji, McDonaldisasi mengembangkan gagasan bahwa kuantitas sama dengan kualitas, dan bahwa sejumlah besar produk yang dikirimkan ke pelanggan dalam waktu yang singkat sama dengan produk kualitas tinggi. Hal ini memungkinkan orang untuk mengukur berapa banyak yang mereka dapatkan versus berapa banyak yang mereka bayar. Pekerja di organisasi ini dinilai dari seberapa cepat mereka menyelesaikan tugas, bukan kualitas pekerjaan yang mereka lakukan. Ini berkaitan dengan gagasan ketersediaan versus variasi. Anda bisa mendapatkan banyak dari satu hal, tetapi belum tentu hal yang Anda inginkan. Peningkatan volume tidak sama dengan peningkatan pilihan. Komponen ketiga adalah prediktabilitas, yang artinya adalah gagasan bahwa kemanapun seseorang pergi, mereka akan menerima layanan yang sama dan menerima produk yang sama setiap kali mereka berinteraksi dengan organisasi McDonaldisasi. Hal ini juga berlaku untuk para pekerja di organisasi tersebut. Tugas mereka sangat berulang, sangat rutin, dan dapat diprediksi. Dan yang terakhir itu adalah kontrol. Kontrol dalam McDonaldisasi dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa para pekerja muncul dan bertindak sama dari waktu ke waktu dan setiap hari. Ini juga mengacu pada penggunaan robot dan teknologi untuk mengurangi atau mengganti karyawan manusia sedapat mungkin. Adapun keuntungan dari McDonaldization ini, yang pertama adalah jangkauan barang dan jasa yang lebih luas, kedua ketersediaan barang dan jasa, ketiga ekonomis, keempat kualitas baik, kelima regulate atau pengaturannya yang lebih baik, keenam kesempatan yang sama, dan yang terakhir adalah difusi budaya. Dan pastinya ada kerugian dari McDonaldization ini. Yang pertama adalah irasionalitas, yang artinya efek samping dari sistem yang terlalu dirasionalisasi. Yang kedua, de-skilling atau membunuh tenaga kerja. Individu yang bekerja memiliki kemampuan minimum yang mampu untuk menyediakan tugas-tugas mereka dapat dilihat dan dapat diganti. Yang terakhir adalah pekerja konsumen. Bagaimana konsumen ditipu untuk menjadi tidak dimainkan tanpa dibayar karyawan mereka yang melakukan pekerjaan yang secara tradisional dilakukan oleh perusahaan. Contoh yang bisa diambil dari McDonaldizasi ini adalah Make Universities yang menampilkan kurikulum termodelisasi, memberikan gelar dalam mode pick and mix jalur cepat untuk memuaskan semua selera. Penurunan kualitas produk ini hanya dapat disamarkan dengan iklan ekstensif yang terus-menerus mengemaskan kembali agar terlihat baru. Ketika kita melihat sekolah dan ruang kelas di seluruh dunia, ada kesamaan yang semakin meningkat antara ruang kelas barat dan bagian dunia lainnya. Ini dapat dianggap sebagai contoh bagaimana budaya barat tersebut hanya berfokus pada efisiensi, transfer pengetahuan, dan telah menyebar ke seluruh dunia. Adapun kritik irasionalitas dan rasionalitas. Menurut Rizer, bagaimanapun hebatnya sistem McDonaldizasi ini berjalan dengan sangat rasional, tetapi tetap saja mau tak mau melahirkan irasionalitas. Aspek irasionalitas merupakan sistem yang tidak bisa dihindarkan dari McDonaldizasi. Contohnya, keuntungan yang didapatkan McDonald dari penerapan prinsip efisiensi, kalkulasi, kepastian, dan kontrol dilakukan melalui teknologi non-human atau teknologi yang mengendalikan orang. Dengan demikian,
sistem kerja manusia menjadi sangat kaku dan mekanistik. Selain itu, peran manusia menjadi tergantikan oleh mesin-mesin robotik. Lebih jauh lagi akan meningkatkan pengangguran. Upaya kritik terhadap modernisasi muncul dari orang-orang yang lebih menghormati cara-cara lama. Bagi mereka, makanan secepat saji telah merusak tatanan dan relasi sosial masyarakat karena terlalu mengedepankan peran robot dan komputer daripada manusia. Mereka lebih suka untuk makan makanan yang dimasak di rumah, tradisional, makan malam di restoran nasional, makanan berkualitas tinggi, makanan penuh kejutan, dan restoran dijalankan oleh koki bebas untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Namun, bagi Richter, hal tersebut lalu membesar-besarkan aspek-aspek positif dari dunia tanpa McDonald's karena kita tidak akan kembali ke dunia seperti itu. Restoran cepat saji sudah mulai muncul bahkan di Havana atau kemungkinan akan lebih banyak lagi. Meningkatnya jumlah orang yang berkerumun di planet ini, percepatan perubahan teknologi, meningkatnya laju kehidupan semua ini dan lebih membuat tidak mungkin untuk kembali ke model masa lalu. Dengan demikian, Riza memberikan pandangan bahwa dalam melihat modernisasi ini sebagai sesuatu yang memungkinkan dan membatasi, sistem modernisasi memungkinkan kita melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak dapat kita lakukan. Namun, sistem ini juga menjaga kita melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Dan yang terakhir itu adalah wisata kuliner, yang artinya suatu perjalanan yang di dalamnya meliputi kegiatan mengonsumsi makanan lokal dari suatu daerah. Perjalanan dengan tujuan utamanya adalah menikmati makanan dan minuman, atau mengunjungi suatu kegiatan kuliner seperti sekolah memasak, mengunjungi pusat industri makanan dan minuman, serta untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda ketika mengonsumsi makanan dan minuman. Ketertarikan terhadap makanan lokal tergolong sedang karena menikmati menu lokal merupakan bagian dari aktivitas gaya hidup mereka, seperti halnya objek-objek wisata lainnya yang memiliki daya tarik tersendiri untuk datang berkunjung. Wisata kuliner ini pun memiliki magnet yang kuat yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung, yaitu contohnya seperti keragaman aktivitas kuliner, makanan khas, lokasi yang nyaman dan bersih, desain ruangan, venue atau yang unik dan lebih menarik lagi, pelayanan yang baik, pasar yang kompetitif, harga dan proporsi nilai, peluang bersosialisasi, interaksi budaya dengan kuliner, suasana kekeluargaan, lingkungan yang menarik, dan yang terakhir adalah produknya yang tradisional, nasional, dan internasional. Baik, demikian dari video